Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran sering silih berganti digunakan istilahnya dengan strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode, prosedur, teknik, dan trik pembelajaran. Tapi pada video ini kita khusus akan membahas model pembelajaran. Sedangkan strategi, metode, pendekatan, dan lain sebagainya itu kita akan bahas di video-video lainnya. Oke, model pembelajaran ini merupakan pola yang sistematis untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran dalam rangka menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kata kuncinya adalah pola yang terstruktur, yang sistematis, yang perlu kita ikuti dari langkah 1 sampai akhir untuk menciptakan pengalaman belajar tersebut. Model pembelajaran ini dicirikan oleh beberapa komponen, yaitu sintaks. Sintaks ini berarti langkah atau prosedur. Kembali kita ke konsep awal mengenai model pembelajaran, itu langkah yang sistematis. Langkah yang sistematis ini ditunjukkan dalam sintaks. Jadi pada saat kita mendengarkan istilah model, strategi, pendekatan ataupun metode, ketika hal itu memiliki sintaks atau langkah-langkah yang sistematis, itu bisa kita kelompokkan kepada model pembelajaran. Artinya, sintaks ini menjadi ciri khusus dalam model pembelajaran. Biasanya para inovator pembelajaran atau pengembang model pembelajaran akan merevisi bagian sintaks ini untuk menemukan kebaharuan dari suatu model. Jadi perbedaan satu model dengan model yang lainnya tentu pada sintaks yang diciptakan, sehingga lebih sering mengotak-atik sintaks ini sesuai dengan landasan teori belajar, teori pembelajaran, dan teori-teori pendidikan lainnya. Komponen berikutnya adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini komponen penyerta setelah sintaks diciptakan. Dengan urutan atau langkah pembelajaran yang tadinya diciptakan untuk mencapai pengalaman belajar bagi siswa, di situ tentu harus dipikirkan, harus dipertimbangkan seperti apa prinsip reaksi antara si pendidik dengan peserta didik. Prinsip reaksi ini mengacu kepada pola interaksi antara peserta didik dengan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Pada saat peserta didik melakukan kegiatan atau tindakan tertentu, apa reaksi dan aksi yang dilakukan oleh pendidik. Itu yang dimaksud dengan prinsip reaksi. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh pendidik tentu ada dampaknya kepada peserta didik. Pada saat mereka diberikan stimulus, apa respon yang ditunjukkan oleh peserta didik. Begitu juga sebaliknya, pada saat peserta didik menunjukkan aksi tertentu, apa bentuk balikan dari pendidik. Sehingga dengan adanya aksi dan reaksi ini, pembelajaran lebih interaktif dan tidak monoton atau satu arah saja dari pendidik kepada peserta didik. Komponen selanjutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial ini merujuk kepada peran dari masing-masing pendidik dan peserta didik. Berkaitan dengan prinsip reaksi, sistem sosial ini menunjuk kepada perannya masing-masing. Ketika sudah diturunkan peran masing-masing pendidik dan peserta didik dari sintaks yang sudah dibuatkan di tahap awal, dalam proses pembelajaran, peran tersebut dilakoni sehingga pengalaman tadi itu terbentuk. Jadi antara sintaks, prinsip reaksi, dan sistem sosial itu saling berkaitan. Makanya di awal yang perlu disistematiskan adalah sintaks. Jadi dari sintaks itu turun peran dari masing-masing pendidik dan peserta didik. Kemudian ada pola interaksi antara pendidik dan peserta didik. Komponen berikutnya adalah sistem pendukung. Nah, sistem pendukung ini adalah semua komponen yang menuju kepada penerapan atau mendukung pelaksanaan dari sintaks, prinsip reaksi, dan sistem sosial. Sistem sosial ini dapat berupa perencanaan pembelajaran, media-media pembelajaran, alat dan bahan yang mendukung terlaksananya atau pencapaian pengalaman belajar, sampai nanti bagaimana bentuk sistem penilaian. Dan komponen terakhir adalah dampak. Jadi dari 4 komponen sebelumnya ada dampak yang ditunjukkan.
kembali kepada penetapan tujuan pembelajaran di awal, apakah penekanannya lebih kepada kognitif, afeksi, ataupun psikomotor. Itu tergantung kepada kurikulum yang berlaku. Jadi dampak dari pembelajaran itu ada yang utama tadi adalah pengalaman belajar. Apakah dominasinya ke kognitif, afeksi, ataupun psikomotor, atau barangkali mencakup ketiganya. Jadi dengan sistematisnya prosedur pelaksanaan pembelajaran yang tadinya dirancang, itu diharapkan berdampak kepada pengalaman belajar. Pengalaman belajar seperti apa? Tentu kembali kepada tujuan pembelajaran yang ditetapkan di awal. Gimana kita melihat tujuan pembelajarannya? Tentu pada kurikulum yang berlaku. Jadi itulah komponen-komponen dalam model pembelajaran. Jadi kita bisa menilai suatu unsur pembelajaran itu apakah model, strategi, pendekatan atau metode berdasarkan komponen-komponen ini. Demikianlah penjelasan mengenai model pembelajaran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.